warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Putri Ayu Asti Ananta, NPM 21030110008. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemikiran ekonomi masa Khulafaur ar-Rasyidin. Pada masa ini dibagi menjadi 4 masa pemerintahan, yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah, Umar bin Khattab 13-23 Hijriah, Utsman bin Affan 23-35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah. Pemikiran ekonomi masa Khulafaur ar-Rasyidin. Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan tidak juga dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu yang menjadi warisan para nabi, dia telah mengambil bagian yang sangat mewah. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Setelah wafatnya beliau tampak menyerahkan persoalan tersebut tentang kaum muslim sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat, sejumlah tokoh muhajirin dan ashar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin. Dengan semangat uhwah Islami yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan 2,5 tahun setelah tahun gajah atau 50,5 tahun sebelum dimulainya hijrah. Abu Bakar termasuk suku Quraisy dari Bani Taim dan silsilah keturunan sama dengan Rasulullah SAW dari garis ke-7. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Abu Gufah al-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslim. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah tahun 40 sebelum Hijriah. Silsilahnya berkaitan dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada generasi ke-8. Ia salah satu dari 17 orang Mekah yang terpelajar ketika kenabian dianugerahkan kepada Muhammad al-Amin. Umar masuk Islam di usia ke-27 tahun. Selama 10 tahun masa kepemimpinan, banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Dapat dikaitkan pemerintahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Prinsip yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip keutamaan. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam hendaknya diperhitungkan dalam menentukan bagian seseorang dari harta negara, dan karenanya keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah. Utsman bin Affan termasuk dalam keluarga besar Umayyah dari suku Quraisy dan silsilah pertaliannya dengan Rasulullah SAW. Ia pada generasi kelima. Dalam menentukan calon pengantinnya, Umar bin Khattab membentuk sebuah tim yang terdiri dari 6 orang sahabat. Utsman bin Affan membawa banyak keberhasilan dalam masa awal pemerintahannya. Namun dalam masa ke-6 tahun terakhir kepemimpinannya justru membawa banyak kekecewaan bagi kaum muslimin. Sebaliknya, justru banyak membawa keberuntungan bagi semua keluarganya yang banyak terjadi penjabat yang korup. Pada masa akhir pemerintahan ini, banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan kematian khalifah itu sendiri. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang kunyatnya adalah Abul Hasan dilahirkan pada tahun gajah ke-13. Ali merupakan keponakan Rasulullah SAW dan dari suku Bani Hashim yang dipercaya menjaga tempat suci Ka'bah. Ali menikah dengan putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra dan dikaruniai 2 putra, Hasan dan Husain, setelah diangkat menjadi khalifah Islam keempat oleh segenap kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib mengambil beberapa tindakan secara langsung seperti memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang sebelumnya telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapat pajak tahun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Khattab. Ali berkuasa selama 5 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam.
Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslimin telah menguasai teknologi peluburan besi dan pencetakan koin. Namun uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya sang khalifah pada tahun ke-6 pemerintahannya. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij.